Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Sumantri dalam acara Jalur Khusus TV Kepri. Hari ini kita mengundang tamu penting. Ini tamu penting ini yang kita undang sekali ini. Pengamat politik, peneliti, dan seorang dosen, tapi lebih banyak dikenal sebagai pengamat politik di Kepulauan Riau. Saya undang Bang Zamzami Al-Karim, Ya. Beliau adalah dosen senior di Stisipol Raja Ali Fisabilillah Tanjung Pinang. Nama beliau ini sudah marang melintang lah kalau di Kepulauan Riau ini. Banyak yang menyaksikan sejarah lahirnya Provinsi Kepri, Ya. lahirnya kabupaten-kabupaten di Kepri ini. Beliau termasuk orang yang berada di ranah itu ketika pembentukan beberapa kabupaten. Karena beliau memang termasuk salah satu pakar di bidang pemerintahan. Nah, menarik nih, pengen saya tanyakan dengan Bang Zamzami Karim. Saya panggil abang aja, Bang ya? Ya, Panggil abang aja ini, karena sudah lama berkenal dengan beliau ini. Mungkin beberapa belakangan ini kita membaca berita, membaca media, berita-berita abang ini agak sedikit mengejutkan lah di ranah publik sekarang ini. Sepertinya tanda kutip agak berseberangan atau mengkritik pemerintahan dipimpin oleh Pak Amsar Ahmad sekarang ini. Gitu. Jadi saya mau tanya nih, Pak, apa benarnya abang lagi berseberangan atau memang lagi menjalankan fungsi abang sebagai pengamat politik di Kepulauan Riau nih, Bang? Terima kasih Bung Sumantri. Kalau ditanya apakah saya berseberangan, tak juga lah. Sebab kalau kita nih kadang-kadang kalau orang suka dengan komentar kita, dia bilang dia geng kita. Yeah. Tapi kalau orang tak suka, dia kata itu berseberangan. Oh, yeah. Itulah risiko jadi pengamat jadi analis politik. Dan itu bukan hanya terjadi pada saya, dan banyak analis politik akan mengalami hal seperti itu. Tapi sebagai orang yang mendalami ilmu politik dan pemerintahan, saya kira kita punya tanggung jawab moral ya untuk memberikan masukan-masukan clear, jelas kepada para pemegang kekuasaan yang mereka mendapat mandat dari rakyat, dan karena itu rakyat membayar mereka untuk bekerja bagi rakyat. Maka kita perlu memberikan semacam, kalau tidak berlebihan dikatakan memberikan semacam suluh kepada rakyat, kepada masyarakat, dan kepada para pemegang kekuasaan agar mereka tidak menyimpang. Saya kira posisinya di situ ya. Terlepas suka tidak suka ya memang resikonya. So, dari dulu juga begitu. Tapi bukan mengkritik karena tidak masuk dalam tim khusus yang awalnya. Tidak. Saya dari dulu juga nggak pernah masuk dalam tim khusus. Baik, Bang. Terkait dengan 100 hari kepemimpinan Gubernur sekarang ini, Pak Amsar Ahmad ini, apa tanggapan abang dan apa yang abang lihat yang sudah dijalankan? Katakanlah memang menurut tim Pak Amsar, orang-orang Pak Amsar tidak ada itu 100 hari gitu kan, kita sering dengar, mungkin lebih banyak komen di media sosial. Nah, tapi mungkin sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat mempertanyakan 100 hari kepemimpinan Pak Amsar ini yang abang lihat seperti apa nih? Ada kemajuan, adakah pergerakan di pemerintah Provinsi Kepri ini? Oke, jadi kalau kita mau mengukur 100 hari, itu 100 hari itu bukan untuk mengukur keberhasilan. Ya, itu harus fair kita ya. Jadi kita nggak bisa mengukur kepemimpinan atau pembangunan satu kepemimpinan seseorang hanya dalam waktu 100 hari. Tetapi 100 hari itu istilahnya disebut, kadang-kadang orang menyebutnya milestone, titik pijak ya. Apa yang dia rancang selama 100 hari untuk berikutnya. Jadi 100 hari itu adalah masa di mana kan 3 bulan lebih kurang. Masa di mana dia menata, menyusun langkah-langkah sebagai titik pijak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya 5 tahun atau 3 tahun lebih ya. Kalau sekarang ini mungkin sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan ke depan sampai dia akan
mungkin nanti akan berakhir masa jabatannya dan mengikuti lagi kontestasi politik ya. Jadi itu. Nah, apa yang kita lihat sekarang selama 100 hari itu yang kita lihat positif misalnya ya, Pak Ansar ini bergerak sendiri dengan tim di sekitarnya untuk melakukan lobby ke pusat. Dan itulah yang dibanggakan oleh kawan-kawan kita bahwa Pak Ansar ini orangnya jago lobby gitu kan. Kebetulan beliau dulu pernah menjadi anggota DPR RI, mungkin punya kenalan-kenalan di DPR RI dan di pemerintahan pusat. Bahkan beliau juga dulu pernah jadi bupati yang punya kolega di pemerintah pusat yang bisa dijadikan ya semacam semacam jaringan koneksi agar program-program dan proyek-proyek yang ada di APBN di pemerintah pusat itu bisa turun atau dia tumpah ke Kepri ini gitu ya. Nah, itu langkah yang bagus juga sih saya kira. Tetapi karena itu dilakukan sendiri, dia menunjukkan kapasitas pribadinya perseorangan, tentu ini agak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena pemerintahan ini harus dijalankan secara kolektif. Dia memimpin sebuah birokrasi besar. Ya, bukan hanya di birokrasi pemerintah provinsi Kepri, tapi juga ada kabupaten kota, bupati-bupati wali kota yang juga mendukung dia di bawah koordinasi gubernur. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita boleh lihat cara beliau memanage situasi politik pasca pilkada, ya, itu juga bagian yang harus ditata pada 100 hari pertama agar pada langkah berikutnya beliau bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahnya dengan tenang, yaitu melakukan konsolidasi. Ya tentu saja ada dalam kontestasi pasca pilkada itu terjadi pro kontra, terjadi kubu-kubu di dalam dukungan politik. Nah, tetapi ketika beliau sudah terpilih menjadi gubernur, tentu dia bukan gubernurnya para tim sukses, tapi gubernur masyarakat Kepulauan Riau. Oleh karena itu dia harus melakukan konsolidasi, menggalang semua kekuatan di dalam masyarakat untuk sama-sama bergerak mendukung pemerintahannya. Baik Bang, jadi tadi Abang bilang harus konsolidasi katakanlah ke pejabat-pejabat yang ada di internal lah terlebih dahulu untuk melakukan konsolidasi. Nah, apakah Abang melihat sudah dilakukan konsolidasi itu ke dalam pusat pemerintah Provinsi Kepri? Saya melihat ini sepertinya tadi one man show berjalan sendiri, terus kita melihat ada cuma beberapa orang saja yang mengikuti beliau. Artinya ya saya pikir tidak ada terlalu ramai lah pejabat yang mendampingi. Itu yang saya katakan agak mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan karena baik Bang, nanti dijawab pertanyaan saya itu. Baik. Kita tunggu lagi, kita menunggu pesan-pesan yang berikut ini. Penting hari ini Bang Zamzami, pakar pengamat politik di Kepulauan Riau. Baik Bang, tadi saya bertanya tentang, tadi Abang mengatakan bahwa sepertinya one man show ini tidak membawa atau tidak melakukan konsolidasi ke dalam pemerintahan itu. Sepertinya seperti itu, sepertinya berjalan sendiri. Terakhir ya banyak kepala dinas barangkali pejabat-pejabat yang tidak terlibat dalam upaya beliau untuk tadi katakanlah berpijak pada 100 hari untuk start nih. Tapi sepertinya beliau main sendiri aja nih, Bang. Gimana nih pendapat Bang? Ya itu makanya saya katakan itu agak mengkhawatirkan. Memang kalau kita lihat foto-foto posting Facebook ya, post di media sosial nampak beliau melakukan rapat koordinasi dengan pejabat-pejabat di lingkungannya. Tetapi lebih banyak kita lihat beliau melakukan kerja itu dengan orang-orang tertentu saja. Ya tentu saja ada diantaranya misalnya Pak Lamidi yang sekarang sudah menjadi PLH. Dan yang lain yang sekarang ada duduk dalam jabatan kepala dinas di pemerintah provinsi itu tak banyak yang berada di sekitar beliau gitu, atau bersama-sama beliau. Apakah masih kurang percaya dengan? Nah, dugaan saya kemungkinan beliau masih tidak percaya kepada pejabat masa lalu lah dalam tanda petik. Pejabat-pejabat yang dulu tidak pernah dia ikut serta dalam memilihnya. Jadi mungkin itu sehingga dia harus menjaga mengamankan kebijakannya hanya di lingkungan orang-orang tertentu saja.
Tapi kan harus melebur nih Bang. Artinya tadi harus konsolidasi nih. Nah itu. Kalau gitu tidak selesai kalau ada gap, masih ada gap. Kalau katakanlah Pak Gubernur sekarang ini membuat gap dia sendiri, bahwa pejabat ini boleh ikut, pejabat ini tidak boleh ikut. Nah tadi dikatakan Bang Lamidi misalkan Sekda sekarang, itu kan memang beliau kan dari Bintan, artinya sudah pernah dekat nih. Berarti orang yang tidak terlalu dekat dengan Pak Gubernur sekarang ini susah mungkin untuk ikut dalam Ya, kalau dalam amatan kita ya seperti itu. Jadi orang-orang yang mungkin belum pernah bekerja bersama Pak Ansar atau belum begitu kenal dengan beliau, mungkin agak susah ya masuk di lingkungan mereka. Dan kalau kita lihat memang betul-betul nih, Pak Gubernur ini dilingkari oleh pagar yang kokoh. Jadi pagar yang kokoh ini menyebabkan mungkin banyak orang agak susah menembus untuk langsung berkomunikasi dengan beliau. Dan itu sudah dapat dibuktikan ya, beberapa orang lebih berkomunikasi dengan Marlin. Nah ini kan muncul muncul dugaan lagi bahwa ternyata memang ada clash atau ada something wrong antara hubungan antara gubernur dengan wakil gubernur. Jadi orang nggak bisa tembus ke gubernur, maka mereka pergi ke wakil gubernur, dan wakil gubernur welcome dengan senang hati ya, karena mungkin ada merasa ditinggalkan juga tidak? mungkin karena itu, atau memang sudah hubungan itu memang sudah tidak harmonis lagi. Nah, apalagi sekarang ini kan sebenarnya fokus baik di pemerintah pusat maupun secara nasional maupun di daerah, kita fokus pada penanganan COVID-19 ya, pandemi COVID-19, penanganan masalah kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh wabah COVID-19 ini. Nah, penanganan ini tentu harus mendapat dukungan kerja oleh semua stakeholder, bukan hanya orang-orang di sekitarnya saja, tetapi juga banyak pejabat-pejabat di Provinsi Kepri yang sekarang ini juga sebenarnya mereka harus ikut tanggung jawab dalam bagaimana mengatasi persoalan-persoalan kesehatan masyarakat ini. Jadi Bang, gini, kondisi kita sedang COVID nih, tadi Bang sudah bilang COVID. Terus kalau tidak salah saya nih, Pak Ansar ini pernah berjanji bagaimana meningkatkan ekonomi di tengah COVID sekarang ini. Nah, sementara tadi Abang sudah bilang bahwa pijakan pertama yang dilakukan oleh Pak Gubernur hari ini mendatangkan orang-orang pusat. Menteri ini, menteri itu dan segala macam, hingga presiden datang hari ini. Sementara kita melihat penanganan COVID sendiri agak terabaikan ketika 100 hari beliau menjabat jadi gubernur. Iya, makanya kalau kita lihat ini, beliau mungkin itulah tadi karena belum sepenuhnya percaya kepada orang-orang yang akan membantu beliau. Apa dengan 18 staf khususnya yang hari ini? Iya, itu ya. Jadi kenapa beliau menunjuk staf khusus yang sekian orang itu? Tentu mungkin untuk membackup agar dia bisa mendapat informasi yang lebih dipercaya. Tapi dalam 18 orang ini, apakah Abang pernah lihat orangnya sudah menyampaikan hal sesuatu, memberi masukan sekarang ini tentang COVID lah? Saya cuma tahunya memang beberapa orang ini memuji-muji di media sosial. Memuji tapi tidak begini. Nggak tahu, mungkin dalam rapat kerja mereka dia melakukan memberikan masukan ya mungkin. Tapi masukan-masukan itu dugaan saya itu berkaitan dengan bagaimana supaya orang yang bisa bekerja dengan Pak Ansar itu menjadi lebih luas. Makanya dia membutuhkan orang yang bisa dipercaya di dalam birokrasi. Tapi staf khususnya lebih banyak bekerja di media sosial ketimbang di balik meja. Ya kemungkinan ini eranya buzzer, eranya influencer, eranya media sosial sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Oke Bang, kembali kita lagi ke janji beliau mau mengangkat ekonomi di tengah COVID ini. Ini serius ini. Beliau pernah mengatakan hal itu, ingin mengangkat. Nah, bagaimana kita tidak melihat misalkan sekarang cuma yang kita lihat ancam-mengancam nih. Sekarang pegawai diancam dengan surat edaran gitu. Kalau tidak vaksin tidak dibayar dan segala macam lah gitu. Tapi real nyatanya kita tidak pernah melihat. Misalkan masyarakat ada dapat subsidi, katakanlah ya pengusaha dapat subsidi ya, yang punya warung dapat subsidi. Kita tidak melihat ke sana. Jadi apa sih sebenarnya Abang lihat itu yang dilakukan Pak Gubernur sekarang jadi ini? Kerja COVID-19 ini, kerja penanganan wabah ini itu bukan kerja
perorangan, nggak bisa dikerjain sendiri. Itu faktor mungkin salah satu sehingga tidak Maka berjalan. dia harus bekerja sama, dia berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, dengan wali kota Tanjung Pinang, wali kota Batam, dengan pemerintah kabupaten Karimun. Karena itu dia bisa, misalnya kalau seandainya dilakukanlah pembatasan sosial, kalau dulu namanya PSBB ya, sekarang namanya PPKM, pembatasan pergerakan masyarakat lah ya, berskala mikro. Dan sekarang diperketat lagi. Dan apa yang harus dilakukan? Misalnya seperti yang terjadi di kota Tanjung Pinang, wali kota melakukan langkah-langkah yang represif seperti itu, tentu saja menyebabkan masyarakat nggak mungkin khawatir untuk berdagang, khawatir. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai kompensasinya? Ya kan, itu diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan gitu ya, bahwa pemerintah harus ambil tanggung jawab terhadap persoalan itu. Nah, masalah ekonomi biasanya akan ikut apabila persoalan kesehatan sudah selesai. Jadi nggak bisa kita mengejar aspek pertumbuhan ekonomi kalau persoalan kesehatan ini nggak rampung dulu. Ya, artinya kalau dilihat sekarang ini pemerintah sekarang ini lebih cenderung membuat aturan-aturan pembatasan, mungkin lebih cenderung ke arah sana, represif, ketimbang dia memberi subsidi. Mungkin Bang nanti setelah kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik, kembali lagi bersama saya Sumantri dalam dialog khusus TV Kepri. Kita kembali ke Bang Zamzami. Masih janji Pak Agup terhadap penanganan COVID, terutama membangkitkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kecil lah. Ya. Nah, kita lihat sepertinya daerah berjalan masing-masing ya. Belum ada koordinasi di tingkat provinsi untuk menangani masalah COVID, khususnya masalah ekonomi. Sekarang cuma sepertinya politik mercusuar ya, mendatangkan menteri dan segala macamnya. Padahal di dalam daerah kita masih sakit ini sebenarnya. Nah, Abang ada tidak melihat perencanaan tentang penanganan COVID ini, sampai kapan COVID ini harus berakhir, sampai kapan ini harus berhenti begitu, Bang Zamzami? Iya, kehadiran Presiden datang ke sini itu selain mungkin karena lobby gubernur ya, itu yang perlu kita apresiasi. Tetapi Presiden datang ke sini sebenarnya untuk mengingatkan. Beliau mengatakan hati-hati dalam jumlah berapa kali itu dalam pidatonya, mengingatkan kepada gubernur dan jajarannya agar persoalan kesehatan ini harus ditangani dengan serius. Ya. Dan itu tidak tampak sebenarnya di dalam kemarin Musrenbang RPJMD ya, dan bahkan justru diingatkan oleh wakil dari Bappenas pada waktu dia memberikan sambutannya agar Kepri ini bulan Juli ini mesti sudah selesai persoalan vaksin ya. Kemudian tahun 2022 awal Kepri itu sudah bergerak untuk mencapai taraf pertumbuhan. Jadi aspek ekonomi sudah bergerak. Tetapi untuk bergerak aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi, aspek kesehatan harus selesai dulu. Nah, sekarang kita hampir rata-rata tingkat vaksinasi itu baru sekitar belum sampai 60%. Ya mudah-mudahan Juli atau awal Agustus sudah bisa mencapai 75% untuk mencapai herd immunity itu ya. Sehingga boleh dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk melakukan langkah pembangunan. Dan kalau kita lihat, kalau kita mau lihat hasil lah ya, hasil dari lobby ke pusat, itu hampir belum ada sama sekali hasilnya. Memang Menteri Erlangga sering datang ke sini untuk kemarin meresmikan ekspor ini ya, alumina. Tetapi yang menyedihkan dari Kementerian Perhubungan yang masih belum bersedia memberikan akses kepada labuh jangkar kita, yang padahal rencana pendapatan 200 miliar dari labuh jangkar itu sudah gagal dimasukkan ke dalam rencana APBD kita ya, dan tentu saja ini mengecewakan. Dan sebenarnya kalau saya membacanya, pemerintah pusat itu pasti akan lihat daerah-daerah ini sudah benar nggak dalam menangani persoalan kesehatan. Karena kalau datang bolak-balik itu kan risikonya tinggi ya. Nah, oleh karena itu dia harus, persoalan kesehatan ini saya kira harus diambil serius lah oleh pemerintah, dan jangan bekerja sendiri, tentu harus koordinasi dengan semua stakeholder ya, pemerintahan, termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat. Baik Bang,
kita melihat bahwa Pak Gubernur ini pernah menjabat Bupati Bintan dan dianggap berhasil beliau di Bintan begitu. Nah, saya pengen tanya, dengan keadaan seperti ini, apakah Pak Ansar ini hanya spesialis ketika menjadi gubernur dalam keadaan daerah yang biasa-biasa saja, yang tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Sekarang semua daerah mengalami masalah. Nah, beliau sekarang maju sebagai gubernur dan menang. Ada saya melihat ada kegamangan beliau ketika ingin ingin melangkah itu. Apa sih yang harus dilakukan? Tadi mau mendatangkan menteri-menteri. Mungkin secara ekonomi Kepri bisa diuntungkan kalau lobby-lobby terhadap menteri-menteri tersebut berhasil. Seperti tadi 200 miliar. Ya. Nah, untuk menangani COVID ini sepertinya beliau ini gamang. Ini mau maju atau tidak? Jangan-jangan nanti saya dengar kabar bahwa akan diduduk bersama dengan beberapa kepala daerah di Kepri ini. Apakah kepala daerah itu juga mau diperintah oleh Pak Gubernur? Tentu mewanti-wanti nih Pak, karena sebentar lagi pilkada ini sebentar aja nih. Kalau salah langkah dalam mengambil sikap para kepala daerah tersebut ya bisa-bisa terjerumus itu. Macam mana nih Bang? Nah itu makanya ini kan situasinya krisis. Krisis itu dengan kata lain pemerintahan nggak bisa bekerja biasa-biasa saja. Atau Pak Gubernur ini memang tak pas dia menjadi gubernur ketika era-era krisis. Saya tidak bilang begitu ya, karena dia dipercaya rakyat melalui pilkada, oke lah. Tetapi ketika kepercayaan rakyat sudah dipegang, dia harus bersungguh-sungguh mewujudkan apa yang menjadi janji-janji politiknya dan termasuk dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari wabah penyakit dan kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah itu kerja yang harus dilakukan oleh gubernur dengan jajarannya. Tentu saja dia harus bekerja sama dengan jajarannya. Karena memang dia tidak pernah bekerja sama, akhirnya dia tidak berhasil menangani masalah. Makanya dia tidak boleh membangun tembok yang menyebabkan orang nggak bisa masuk ke memberikan masukan, seolah-olah kalau memberikan masukan itu dianggap musuh politik. Itu tidak boleh. Ini dalam demokrasi itu ya biasa masukan-masukan itu kritik baik yang lunak maupun yang pedas. Bahkan kalau puji-pujian zaman sekarang ini berbahaya sekali. Ya. Oke Bang, jadi pemirsa TV Kepri ada beberapa poin yang bisa kita tangkap dari dialog khusus kita bersama Bang Zamzami terkait dengan 100 hari Pak Gubernur Pak Ansar hari ini. Pertama, kurangnya koordinasi boleh dikatakan begitu ke dalam sehingga pejabat-pejabat itu agak enggan atau takut atau segan berdialog dengan Pak Gubernur hari ini, maka lebih banyak ke wakil gubernur. Kedua, cara penanganan COVID yang tidak punya target. COVID ini tidak punya target. Berhentinya kapan harus diselesaikan, kapan COVID ini bisa diakhiri, kapan ekonomi ini bisa dibangkitkan kembali. Mungkin itu saja yang bisa kami diskusikan hari ini. Sebenarnya pengen panjang sekali dengan waktu yang singkat ini. Sebenarnya banyak nih pengen diskusi sama Bang Zamzami ini sebagai tokoh pakar pengamat politik di Kepri ini. Mungkin suatu saat kita akan bisa ketemu lagi Bang Zamzami. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bang Zamzami di dialog khusus TV Kepri. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.